yang beberapa hari ini viral dan mengguncang Indonesia. Ini kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Cilacap. Kasus ini menjadi perhatian UNESCO dan juga sudah menjadi attention authority. Teman-teman, sejatinya kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur ini sudah menjadi perhatian pemerintah. Kenapa? Karena tindak pidana terhadap anak di bawah umur tidak lagi menjadi tindak pidana umum, akan tetapi sudah menjadi tindak pidana khusus atau extraordinary crime. Maka dari itu, undang-undang yang mengaturnya pun itu adalah undang-undang khusus seperti Undang-Undang Perlindungan Anak atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hukum acaranya pun berbeda dengan hukum acara orang dewasa. Kalau untuk anak itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, teman-teman, sebelum itu juga mari kita agar tidak asing lagi menyebut korban dan pelaku, karena untuk anak korban atau untuk pelaku yang dia masih anak di bawah umur, sebutan tersebut tidak disarankan. Mengapa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 2, bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Atau kerap kali bagi korban selalu sebut dengan anak korban untuk membedakan dia dengan orang dewasa. Kalau panggilan dengan pelaku seperti apa? Yakni anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, sesuai dengan pasal 1 ayat 3, anak yang berkonflik dengan hukum yakni anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, mari kawan-kawan kita membahas tentang kasus viral hari ini. Anak korban yang berinisial FF ini usianya 14 tahun. Maka jelas dia masih anak yang di bawah umur karena masih usia di bawah 18 tahun. Nah, kemudian dia mendapatkan perundungan dari anak yang berkonflik dengan hukum yang berinisial MK usianya 15 tahun dan WS usianya 14 tahun. Nah, bagi ABH, menurut Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Arif, ABH dipidana dengan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, adapun undang-undang tersebut berbunyi, ayat pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang ketiga, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang keempat, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tua. Jadi, pengenaan ayat di dalam pasal 80 tersebut harus disesuaikan dengan alat bukti yang mendukung. Jadi tidak serta-merta misalnya dia langsung dikenakan pada ayat 1 atau ayat 3, tapi harus sesuai dengan alat bukti yang mendukung. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana untuk anak yang berkonflik dengan hukum? Apakah keduanya bisa dipidana dan dipenjara? Baik teman-teman, kita akan melihat di pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, dikatakan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih. B. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. C. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. D. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Dan E. Untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Nah, baik teman-teman, jadi dengan batas usia dari MK 15 tahun dan WS 14 tahun, dia termasuk dalam kategori anak yang sudah bisa dipidana dan dipenjara. Nah, akan tetapi teman-teman, dalam penyelesaian kasus pidana anak, yang anak korban dan anak berkonflik dengan hukumnya juga adalah masih anak di bawah umur, maka
kita mengenal selalu upaya diversi. Nah, sesuai dengan pasal 1 ayat 7, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti akan mengikuti penyelesaian kasus dalam viral Cilacap ini, jangan enggan atau jangan kaget ketika mengenal kata diversi. Karena kenapa? Karena sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu menjadi kewajiban bagi setiap lembaga penegak hukum untuk melakukan diversi. Nah, dikatakan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tersebut, pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Nah, yang keduanya, diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan A. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan B. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, tapi kerap kali memang selalu diupayakan untuk melakukan diversi terlebih dahulu. Kemudian, apakah semua harus selesai di diversi ataukah kasus ini bisa dilanjutkan? Itu kan pertanyaannya, teman-teman. Yang terpenting sebetulnya di dalam diversi, sesuai dengan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu harus atas kesepakatan anak korban dan juga keluarga. Nah, di sana dikatakan bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk A. tindak pidana yang berupa pelanggaran, B. tindak pidana ringan, C. tindak pidana tanpa korban, atau D. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Nah, lalu kemudian, tapi bisa ataukah tidak diversi ini tidak berhasil dan ini dilanjutkan sampai anak yang berkonflik dengan hukum tersebut mendapatkan hukuman penjara. Tentu dengan kategorisasi bahwa usia dia sudah bisa dipidana dan dipenjara, dan apabila pihak korban tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya adalah dia bisa tetap dilanjutkan sampai di persidangan dan mendapatkan hukuman penjara. Akan tetapi tentu hukuman penjaranya dikurangi sepertiga. Akan tetapi sekali lagi teman-teman, this is warning untuk kita semua. Kita perlu melihat bahwa kasus anak, baik itu menjadi anak korban dan anak yang berkonflik dengan korban, itu menjadi tanggung jawab orang dewasa. Maka dari itu, semoga dimanapun teman-teman berada, untuk melihat setiap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak, apalagi yang anak berkonflik dengan hukum atau pelakunya adalah anak, mohon untuk tetap melihat mereka sebagai anak-anak. Jadi jangan terlalu dipersalahkan, karena pasti yang salah adalah orang dewasa. Baik, bagi sekolah-sekolah, baik itu sekolah negeri ataupun sekolah swasta yang mengalami hal serupa seperti kasus di Cilacap ini, mohon dimanapun teman-teman berada, mohon kepada para tenaga pendidik dan juga satuan pendidikan untuk membahas terkait Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, yakni tentang pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan, sehingga tidak ada lagi tenaga pendidik yang salah atau tidak menafsirkan dengan baik amanah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik teman-teman, terima kasih, sampai jumpa.